Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Begitulah salah satu penggalan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintai Rasulullah, maka engkau kelak di akhirat akan bersama Rasulullah di surga. Kalau engkau mencintai Fir'aun, maka kelak engkau akan bersama dengan Fir'aun di neraka. Begitulah kira-kira pengertian singkat dari kalimat yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Kata-kata itu, kalimat itu lengkapnya ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari. Lengkapnya seperti ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya seorang laki-laki atau seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anis saati, mengenai kiamat. Faqala, orang itu bertanya, mata as-sa'ah, ya Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Qala, Rasulullah menjawab, wa madza a'dadta laha, dan apa yang telah engkau persiapkan untuk itu? Qala, ia berkata, la syai'a, tidak ada ya Rasul, illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala, Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Itu kalimatnya. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas. Anas berkata, fama farihna bisyai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak merasa gembira melebihi dari gembiranya mendengar ucapan Rasul seperti ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas. Anas berkata, fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Maka saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, dan aku berharap bahwa aku akan bersama dengan mereka dengan kecintaanku hanya kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, sekalipun aku tidak mempunyai amal seperti amal mereka, seperti amal Rasul, seperti amal Abu Bakar, seperti amal Umar. Begitu lengkapnya hadis tersebut dan terjemahannya. Mari kita cermati hadis ini secara lengkap. Yang pertama, dalam hadis ini dikatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Bertanya mengenai mata as-sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat. Ketika orang itu bertanya seperti itu, seharusnya Rasulullah menjawab dengan jawaban, karena yang ditanyakan adalah kapan, maka mungkin jawaban yang tepat seharusnya Rasulullah menyatakan bahwa hari kiamat akan terjadi tahun berapa, bulan apa, minggu apa, atau hari apa, jam berapa. Karena pertanyaannya adalah kapan terjadi hari kiamat. Tetapi Rasulullah ternyata tidak
menyebutkan jawaban mengenai waktu terjadinya hari kiamat. Malah Rasulullah bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Memang apa yang telah engkau persiapkan? Dengan tidak menjawab pertanyaan mata as-sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, saya punya pengertian bahwa kalau bahasa saya, tidak penting kamu mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Tetapi yang paling penting adalah bahwa hari kiamat itu akan terjadi dan kamu harus mempersiapkan kedatangan hari kiamat itu. Karena itu pertanyaannya, wa madza a'dadta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kita tahu hari kiamat adalah sebuah proses berakhirnya alam dunia dengan ditiupkannya sangkakala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alam dunia berakhir, kemudian setelah itu terjadi alam akhirat. Itu proses hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat itu, maka akan dimulai alam akhirat. Maka ketika hari kiamat terjadi, orang harus mempersiapkan untuk menghadapi alam akhirat. Kiamat, sebagaimana yang sering kita dengar, ada dua. Pertama, kiamat sugro, yakni kematian. Yang kedua, kiamat kubro, nanti kiamat besar yang menunjukkan berakhirnya alam dunia ini dengan ditiupkannya sangkakala sebagai tanda kiamat. Nah, kita harus mempersiapkan kiamat itu. Kita akan mati. Kata Rasulullah, memang apa persiapanmu? Kamu tidak usah tahu kapan akan mati. Rasulullah tidak memberitahukan. Dalam beberapa keterangan hadis Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa Rasul tidak tahu tentang terjadinya hari kiamat. Kapan? Rasulullah juga tidak menceritakan kepada umat manusia tentang waktu terjadinya hari kiamat. Hanya memperlihatkan atau menyampaikan tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Jadi, tidak penting untuk mengetahui kiamat akan terjadi kapan. Tidak penting untuk mengetahui kematian akan terjadi kapan. Yang penting adalah meyakini bahwa kiamat baik sugro maupun kubro akan terjadi. Kita harus mempersiapkannya. Begitu kata Rasulullah SAW. Ternyata jawaban laki-laki itu ketika ditanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ia menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak mempersiapkan apa-apa. Saya tidak punya amal untuk persiapan menghadapi kiamat itu, kecuali saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mungkin la syai'a ini adalah ungkapan merendah terkait dengan amal yang diperbuat oleh orang yang bertanya itu. Tetapi ia kemudian mengatakan, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Faqala, maka kemudian Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabata. Maka engkau kelak di akhirat akan bersama orang yang kau cintai. Kalau engkau mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, maka engkau akan bersama Rasulullah nanti di surga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar itu, Anas kemudian mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka aku sangat mencintai Rasulullah SAW. Kami tidak pernah merasa gembira seperti ketika mendengar sabda Rasulullah tersebut. Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagianya mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan bahasa itu. Kenapa? Karena kata Anas, qala Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Maka saya mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Berarti ketika Anas mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, maka Anas kelak di akhirat akan bersama-sama dengan mereka dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa arju akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Aku berharap aku akan bersama dengan mereka karena kecintaan kami hanya kepada mereka, kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan kepada sahabat yang mencintai Nabi. Wa illam a'mal bimisri a'malihim. Sekalipun saya tidak beramal seperti layaknya amal yang dilakukan oleh mereka, yakni oleh Rasulullah dan oleh para sahabat. Kalau kita mau mengambil pengertian hadis ini, jelas bahwa yang pertama, tidak penting untuk mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Tidak penting untuk mengetahui kapan terjadi kematian yang akan terkena kepada kita. Tetapi yang paling penting adalah mempersiapkan untuk menghadapi kiamat. Baik kiamat kubro maupun kiamat sugro. Dengan apa persiapannya? Dengan amal. Dengan amal. Amal yang dilakukan itu walaupun tidak seberapa, tapi dasarnya harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang yang mencintai Allah, yang mencintai Rasul. Jadi Rasulullah mencintai Allah. Para sahabat mencintai Rasulullah. Para tabi'in mencintai para sahabat. Para tabi'in mencintai para tabi'in. Dan terus para ulama mencintai para tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang soleh, semua mereka itu adalah orang-orang yang bermuara kepada satu cinta, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beramal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada Allah dibuktikan dengan cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Rasulullah dibuktikan dengan amal perbuatan, mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Bahkan bukan hanya mencintai kalian, tapi wayaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah, karena Rasulullah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus estafet cinta kita kepada orang-orang yang soleh. Nanti akan saya jelaskan pada episode yang lain tentang kalimat hub, karena sangat luas. Cinta sangat luas. Bukan hanya cinta kepada orang yang melakukan kebaikan, tapi juga ada cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta.
Seperti dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus sahawati. Nih ada kata hub lagi di sini. Dijadikan indah kecintaan kepada apa yang diinginkan. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati. Apa saja? Minan nisa, wanita-wanita, wal banin dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati dan tumpukan harta yang banyak, minad dhahabi wal fiddah dari emas dan perak, wal khailil musawwamati dan kuda-kuda pilihan, wal an'am dan binatang ternak, wal hars dan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan dunia. Manusia mencintai semua itu, mencintai dunia. Bagaimana kalau mencintai dunia? Silahkan saja, tidak dilarang. Tetapi dalam kerangka mencintai Rasulullah, dalam kerangka mencintai Allah. Jadi dunia yang disebutkan dalam ayat Ali Imran 14 itu adalah harta benda yang dicintai oleh manusia, tetapi cintanya kepada harta benda itu menjadi jalan untuk mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian episode engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Dan mudah-mudahan penjelasan selanjutnya terutama tentang kata-kata hub, al-hub ahabba yuhibbu, mencintai. Ternyata saya membaca kamus Fathur Rahman, begitu banyak cabangnya, dan nanti akan saya jelaskan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kata Rasulullah, engkau bersama orang yang engkau cintai, dan yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang sudah Rasulullah yang memang mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan cinta kepada kita. Cinta hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.